Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapak Dera Channel. Di video kali ini kita akan mencoba belajar untuk membuat suatu format atau jurnal yang berisi tentang hasil penilaian kognitif dari peserta didik yang dimulai dari awal tahun ajaran hingga penilaian tengah semester. Jadi di video ini saya memberikan contoh hasil penilaian kognitif dari awal tahun ajaran hingga penilaian tengah semester. Jadi Anda boleh membuat dari awal tahun ajaran hingga penilaian akhir semester. Ini hanya formatnya. Jadi formatnya ada di intro video ini. Anda bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas Anda. Bagaimana caranya? Pertama, di sini saya sudah menyiapkan database. Jadi yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah Anda menyiapkan dulu database atau data nilai yang berisi satu nomor. Jadi di sini saya memberikan contoh. Jadi Anda boleh membuat data nilainya bermacam-macam sesuai dengan nilai apa yang Anda ingin tampilkan di formatnya nanti. Kebetulan di sini saya memberikan contoh. Yang pertama kita buat nomornya. Jadi di sini saya memberikan contoh ada 20 siswa. Jadi Anda bisa menambahkan sendiri sesuai dengan banyaknya peserta didik yang Anda ajarkan. Kemudian di sini ada nomor induk siswa. Jadi saya buat sembarangan di sini. Kemudian nama, kelas. Nah, di sini ada nilai kompetensi dasar. Misalnya nilai kompetensi dasar 3.1. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik dan seterusnya. Kemudian ada nilai kompetensi dasar 3.2. Kompetensi dasarnya menerapkan prinsip penyebaran vektor sebidang. Nilai kompetensi dasar 3.3 mengatasi besaran fisik pada gerak lurus dan seterusnya. Kemudian di sini ada kolom nilai MID. Jadi Anda bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah Anda ajarkan. Karena di sini saya membuat contoh nilai dari awal tahun ajaran hingga penilaian tengah semester, maka di sini hanya terdapat beberapa nilai ini saja. Jadi ini data nilai ini boleh Anda tambahkan sesuai dengan jumlah kompetensi dasar atau nilai yang Anda ingin buat laporannya atau jurnalnya. Setelah ini Anda buat, maka yang berikutnya kita harus menyiapkan formatnya. Nah, di sini juga format yang sudah saya siapkan ini juga tidak baku. Silahkan Anda sesuaikan sendiri sesuai dengan kreativitas Anda. Ingin membuat jurnal penilaian atau laporan Anda berbentuk seperti apa. Ini adalah contohnya. Contoh format yang sudah saya siapkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu bagaimana apa fungsi kita membuat format ini. Jadi fungsinya nanti adalah dalam mencetak. Jadi dalam mencetak kita tidak perlu memperbanyak format ini menjadi sebanyak siswa yang kita ajarkan. Cukup kita menggunakan satu format ini, maka kita bisa mencetak atau mengetahui nilai rincian nilai kognitif dari peserta didik yang sudah kita buat. Caranya adalah, jadi ketika kita nanti data ini akan tersambung secara otomatis. Misalnya nama siswa A, maka kelasnya A, nilai kognitif sekian, keterangan sekian, dan seterusnya. Itu tujuan dari tutorial ini. Langkah pertama adalah kita beri dulu, kita tambahkan sheet di sini, ya. Kita insert sheet. Kita ingin menampilkan data nanti, jadi harus ada data yang digunakan untuk memanggil nilai-nilai siswa ini. Misalnya kita ingin memanggil siswa dari data NIS-nya. Jadi ketika nanti kita masukkan NIS-nya 1, 2, 3, 4, maka akan muncul di format itu namanya Adi, kelas 10 IPA 1 dengan nilai KD 3.177 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Karena kita ingin memanggil siswa itu dari NIS-nya, maka di sini kita beri nomor 1, kita beri nomor 2,
Kita tarik supaya lebih cepat. Nah, kita kasih warna yang berbeda. Nah, jadi di sini NIS itu berada pada nomor 1, kemudian nama nomor 2, kelas nomor 3, dan seterusnya. Apa fungsinya ini? Mari kita coba lihat fungsinya apa. Karena kita ingin memanggil siswa dengan nomor NIS-nya, maka yang pertama kita siapkan adalah bantuan. Kita membuat bantuan ya. Di sini kita buat. Jadi nanti kita akan memasukkan rumusnya dengan bantuan ini. Ini kita buat misalnya begini. Ini nomor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan NIS yang terkecil. Jadi NIS yang terkecil adalah 1, 2, 3, 4, maka di sini kita pakai 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambahkan form control. Yang ini bisa kita gunakan, yang ini juga bisa. Yang ini kita gunakan. Nah, jadi ini fungsinya apa? Ketika kita ingin memunculkan siswa berikutnya dengan NIS 1, 2, 3, 5, maka Anda cukup mengklik bagian ke atas dari ini, bagian ini. Jika Anda ingin kembali ke nomor sebelumnya, maka Anda tinggal mengklik bagian ini. Untuk itu kita harus setting dulu form kontrolnya agar bisa berjalan nanti panggilannya. Caranya adalah Anda klik format kontrol. Nah, di sini ada minimum value. Kali Anda bisa mengisi dengan nilai terkecil dari nomor induk siswa itu. Di sini kebetulan kita menggunakan 1, 2, 3, 4. Kemudian ada maksimumnya. Kalau Anda ingin melihat bahwa maksimumnya NIS-nya berapa, maka kita bisa membuka dulu. Ini maksimumnya 1253. 1253. Maka di sini kita bisa masukkan 1234. Di sini 1253. Apakah boleh memasukkan maksimum berapapun? Ya silahkan. Tidak ada masalah untuk Anda untuk masukkan nilai maksimum berapapun, asalkan maksimum value-nya tidak boleh kurang dari NIS peserta didik yang kita masukkan di dalam data nilai. Kemudian yang berikutnya yang Anda harus isi adalah cell link. Cell link Anda tinggal mengklik ini. Kita klik ini. Jadi 1, 2, 3, 4 nomor induk siswa ini berada di J4. Anda klik, kemudian Anda enter. Oke, setelah itu kita oke. Ya. Kita coba dulu apakah bergerak. Ya, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7. Kalau ingin kembali ke nomor sebelumnya, kita tinggal klik tanda bawah ini. 1, 2, 3, 6 dan seterusnya. Jadi ini yang kita pakai dasar untuk memanggil nama siswa nantinya. Setelah ini selesai, maka yang berikutnya adalah kita memasukkan rumus atau kita panggil siswa itu berdasarkan NIS-nya, sehingga nanti di sini muncul nama, kelas, kemudian nilai kognitif dan seterusnya. Namanya sekarang kita coba memanggil nama siswa dari NIS-nya. Caranya mudah sekali. Sama dengan kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP kita klik ini, kemudian titik koma. Anda boleh juga menggunakan koma. Kemudian kita ke data nilai. Karena kita ingin memanggil siswa itu berdasarkan NIS-nya, maka Anda blok data ini dari sini sampai pada data terakhir. Jadi yang terblok itu adalah dari NIS sampai nilai MIT yang terakhir. Setelah selesai, titik koma lagi. Sekarang kita lihat nama itu berada pada nomor berapa yang sudah kita tandai tadi. Ternyata dia berada di nomor 2. Maka di sini kita isi nomor 2, titik koma, kita false. Kita enter. Nah, di sini namanya sudah terpanggil. Yang memiliki NIS 1, 2, 3, 4 itu adalah Adi. Kita coba lihat. Adi memiliki NIS 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu, kita ingin memanggil kelas dengan panggilan yang sama dengan memanggil NIS-nya. Kemudian dengan data yang sama. Agar ini tidak berubah, kita perhatikan kalau kita tarik ini,
kita tarik, maka ini menjadi J5, padahal kita letakkan panggilan listnya ada di J4. Nah, untuk menanggulangi itu, di nama, di persamaan AD ini, di rumus AD ini, kita tambahkan dolar di sini agar kolom 4-nya tidak bergeser ke 5. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, kalau kita tarik lagi ke sini dengan persamaan sama, tidak berfungsi juga panggilannya. Kenapa? Karena di sini sudah bergeser dari B5 ke H24. Nah, dari B6 ke H25. Nah, untuk agar panggilannya agar tetap memanggil ke sebelah kanan, tidak memanggil ke bawah, maka di data nilai ini kita tambahkan dolar juga di sini. Kita tambahkan dolar agar tidak bergerak. Kita enter. Kemudian coba kita tarik apakah sudah masuk kelasnya. Oke, di sini masih muncul nama. Kenapa? Karena di sini masih kita belum rubah, tidak sesuaikan dengan data nilai, nomor data nilai di sini. Kelas itu berada pada data nilai yang kita beri nomor 3. Maka di sini kita ganti duanya dengan 3. Kita enter. Nah, sekarang sudah muncul kelasnya, sudah muncul kelas di sini. Kemudian untuk nilai kognitif juga sama. Kita ingin memanggil nilai kognitif seperti tadi itu, persamaannya sama dengan VLOOKUP. Kita panggil berdasarkan list, titik koma, kemudian data nilai, sama seperti langkah-langkah yang tadi. Nilai KD 3.1 berada di nomor 4. Kita 4, kemudian kita false. Kita enter. Ya. Sekarang sudah seperti tadi, kita ingin mengunci dulu sheetnya, rumusnya agar J4 ini terkunci. Ini juga sama. Nah, kita tinggal menarik untuk mencari nilai kognitif untuk KD-KD berikutnya. Hanya saja di sini kita harus berhati-hati untuk merubah letak nomornya tadi itu. Untuk KD 3.2 itu berada pada nomor 5, maka di sini kita ganti 4-nya dengan 5. Kita ganti 4 dengan 5. Begitu juga dengan ini, kita ganti 4-nya dengan 6. Ya, maka sudah terbaca nilai dari KD 3.1, 3.2, dan 3.3. Untuk penilaian tengah semesternya juga sama. Kita bisa copy rumus yang di atas, kita sesuaikan nomornya. Sekarang di sini ada nomor 7. Maka di sini kita ganti dengan nomor 7. Ya. Kalau kita ingin menghitung rata-ratanya sama dengan average dari E18 sampai dengan E22. Nah, kita enter, sudah muncul nilai rata-rata. Jadi kita sudah sampai pada memasukkan nilai kognitif dari siswa yang bernama Adi kelas 10 IPA 1. Sekarang kita ingin membuat keterangan jika nilainya 77, apakah si KD 3.1 ini sudah memenuhi kriteria tuntas untuk AD. Maka langkah yang berikutnya adalah kita buat dulu KKM-nya di sini. KKM misalnya di sekolah Anda KKM-nya 75 misalnya. Maka jika ada siswa yang nilainya di bawah 75, maka dia masuk dalam kategori tidak tuntas. Sedangkan jika ada siswa yang nilainya lebih dari 75,
maka masuk dalam kategori tuntas. Bagaimana cara membuat keterangannya di sini? Caranya adalah kita klik dulu, kita berikan rumus di row keterangan ini sama dengan if buka kurung jika nilai ini lebih besar atau sama dengan ini KKM, maka masuk dalam kategori tuntas. Kita buatkan, jadi kita beri tanda petik 2 di sini. Selain itu, artinya jika tidak memenuhi kriteria ini, jadi nilainya di bawah, nilai kognitif di bawah 75, maka masuk dalam kategori tidak tuntas. Petik, tutup kurung. Lalu kita enter. Baik, sekarang kita akan coba tarik rumus ini ke bawah agar tidak membuat rumus lagi. Maka untuk menjaga agar H15 ini atau nilai KKM ini tidak bergerak atau bergeser ke kanan nanti manggilnya, maka kita beri dolar di H15, kita beri dolar, kemudian kita enter sehingga kita aman untuk menarik ke bawah. Copy, kita enter ya. Keterangan tuntas sudah kita selesaikan. Sekarang kita isi keterangan tindak lanjut. Jadi tindak lanjut di sini maksudnya adalah apabila peserta didik mendapatkan keterangan tuntas atau kategori tuntas, maka tindak lanjutnya apa? Nah, sebagai pendidik biasanya kita ketika peserta didik kita mendapatkan keterangan tuntas, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengayaan. Nanti pengayaan itulah yang kita munculkan di sini. Caranya adalah sama dengan jika if nilai ini lebih besar atau sama dengan ini, maka keterangannya adalah pengayaan. Selain itu, jadi kalau ada nilai kognitifnya di bawah nilai KKM, maka dia masuk ke dalam program remedial. Tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini untuk KD 3.1 atas nama Adi kelas 10 IPA 1 itu mengalami atau memperoleh keterangan tuntas dengan tindak lanjut yang kita berikan adalah berupa pengayaan. Nah, dari sini seperti biasa kita tambahkan tanda dolar di sini. Kemudian kita tarik. Kita copy. Ya. Jadi semua keterangan sudah terisi. 3.2 nilai kognitif 78, keterangannya tuntas, tindak lanjutnya adalah pengayaan. Sekarang untuk mengetahui nilai siswa yang lain, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi bahwa kita tidak perlu mengcopy format ini sebanyak siswa, kita hanya cukup menggunakan satu format ini kita bisa mencetak penilaian untuk seluruh siswa. Kita ingin melihat nilai siswa dengan nomor induk 1235, maka Anda tinggal mengklik tanda up yang ada di sini, form ini. Jika Anda ingin kembali ke siswa sebelumnya, Anda tinggal mengklik tombol down di sini. Kita coba melihat nilai yang diperoleh oleh siswa dengan nomor NIS 1235. Ya. Siswa dengan NIS 1235 atas nama Andre misalnya, itu dari kelas 10 IPA 1 mendapatkan nilai kognitif 70 sehingga keterangannya tidak tuntas. Maka tindak lanjut yang kita berikan adalah remedial. Kemudian 3.2 juga Andre tidak tuntas, maka kita berikan remedial. Tapi pada penilaian tengah semester, si Andre mendapatkan
keterangan tuntas, maka kita bisa memberikan pengayaan. Untuk kolom-kolom yang lain, silahkan Anda tambahkan sendiri. Misalnya setelah di sebelah ini ada kolom hasil tindak lanjut. Misalnya setelah diberikan remedial, si Andre ini berhasil mencapai nilai KKM, maka Anda bisa menambahkan nilai perolehan setelah tindak lanjut di kolom berikutnya. Demikianlah tutorial dari saya tentang membuat jurnal penilaian kognitif peserta didik. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi bahwa format ini tidaklah baku, silahkan Anda sesuaikan dengan kreativitas Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.